Indonesia meramal tingkat inflasi tahunan bisa turun ke level 3 plus minus 1% di akhir tahun 2022. Anda menilai daya tahan konsumsi masyarakat seperti apa? Ya, kalau lihat dari rangkaian peristiwa, dimulai dari putusan menaikkan harga Pertalite dan solar, kemudian memicu naiknya transportasi dan pangan. Saya kira itu sudah tercermin juga dari inflasi ya bulan September yang tinggi ya sejak tahun 2014. Nah, saya kira konsumsi masyarakat sangat tertekan eh, dari inflasi bulanan juga nampak. Tapi menurut saya ini akan lebih berat lagi karena ada penghilangan listrik yang 450. Eh, Samping itu, saya kira karena Indonesia banyak mengimpor bahan pangan dari berbagai negara ya atas kebutuhan pasar dalam negeri, ini yang membuat saya kira inflasi akan sulit diredam karena kombinasi dari berbagai aspek dan memang ini juga kan sejak sebelum kenaikan BBM sekalipun. Nah, oleh karena itu memang yang menjadi masalah adalah PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu hampir ya 55% bahkan lebih itu berasal dari konsumsi masyarakat. Nah, jadi harus ada upaya-upaya selain moneter, yaitu fiskal, terutama menurut saya karena kemarin juga sudah kali-kali saya menyampaikan bahwa karena bansos itu dari sisi jumlahnya juga masih kurang dan itu sangat menolong memang sehingga tingkat inflasi tidak setinggi yang diperkirakan gitu kan. Nah, jadi belum lagi saran saya bahwa karena selama ini yang sangat fleksibel untuk bangkit itu adalah UMKM. Bukti juga kredit UMKM meningkat. Nah, jadi dari daya beli masyarakat yang harus makin tetap didongkrak, UMKM yang fleksibel di dalam kegiatan ekonomi dalam skala menengah bawah sampai mikro, saya kira masih dibutuhkan semacam stimulus samping fasilitasi dari pemerintah, berbagai lembaga, apakah Kementerian UMKM ataukah dinas-dinas daerah, yaitu melakukan peningkatan perdagangan antar kota, antar daerah, antar pulau yang bisa dilakukan oleh berbagai kegiatan dari UMKM kita. Akan lebih jauh sebenarnya kalau peluang-peluang ekspor juga terbuka sekarang ini untuk jadi menjaga bagaimana perdagangan antar daerah, antar pulau, dan bahkan ekspor itu akan bisa menolong bagaimana inflasi global yang tinggi itu, bahkan resesi, ditambah dengan resesi ada stagflasi global, Indonesia harus melakukan sebuah eh, apa namanya sikap ataupun peran dari negara yang harus lebih aktif di dalam mendongkrak bagaimana pelaku ekonomi untuk tetap berkiprah di perdagangan, kemudian investasi sekalipun. Nah, karena kalau ini meningkat perdagangan baik antar pulau, antar daerah sampai ekspor, maka tentu saja kebutuhan akan dana perbankan akan juga meningkat. Jadi investasi juga bisa meningkat. Saya kira demikian saran dari Baik. kami. Baik Pak Didin, kita baru saja mendengar rilis kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan di hari ini begitu ya. Dan di sisi Ya. lain juga Gubernur Bank Indonesia meminta agar perbankan ini masih menahan juga begitu untuk kenaikan suku bunga kreditnya. Sementara di sisi lain kita tahu kalau memang ternyata bank ini tetap menahan suku bunga kreditnya, maka simpanan DPK ini akan lari mungkin ke negara lain dengan Ya. suku bunga yang lebih tinggi begitu. Anda lihat seperti apa ini kemungkinannya di tengah juga konsumsi kita yang terjepit? Ya, jadi begini, memang situasi sekarang ini kan sangat kompleks ya, dilematis, sangat kompleks, serba
serba tidak mudah, serba tidak enak gitu bagi semua, baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku ekonomi. Tetapi, bagaimanapun, leading sektornya tetap pemerintah menurut saya. Jadi pemerintah harus, terutama dalam hal ini BI ya, Bank Indonesia harus, saya kira dengan bijaknya bagaimana, membuat suatu kebijakan yang berimbang. Di lain pihak, apa namanya, harian capital outflow juga harus dicegah, tapi juga inflasi, relatif terkendali, tapi juga bagaimana, apa, daya beli masyarakat juga bisa tetap terjaga. Pilihan-pilihan yang sulit itu menurut saya, karena memang, apa, pasar global ini sudah, terintegrasi masuk pasar keuangan Indonesia, saya kira menahan, apa, bunga acuan Bank Indonesia dikala, the Fed, telah menaikkan, suku bunganya, saya kira nggak bisa, apa, tahan-tahan terlalu lama ya. Karena capital outflow ini kemarin saja sudah beberapa triliun, keluar kan, beberapa puluh triliun keluar. Jadi saya kira, saran kami sih bahwa ini harus tetap ada adjustment terhadap tingkat bunga, acuan BI, mengingat bahwa agresivitas dari the Fed ini menaikkan tingkat bunga itu juga sangat, tinggi ya. Karena memang, the Fed dalam, keputusan dewan gubernurnya di sana, mereka akan mencegah inflasi yang terlalu tinggi sekitar 9% sekarang ini. Target mereka itu sampai 2023 katakan, itu untuk mencapai 3% inflasi mereka yang sekarang ini 9%. Nah ini yang harus diantisipasi kombinasinya juga dengan, perang, Rusia Ukraina yang, apa, akan makin ini sekarang ini tereskalasi. Jadi di sini memang, koordinasi, moneter dan fiskal harus secerdas mungkin agar, semua kepentingan-kepentingan dari perekonomian ya, apakah itu masyarakat, dunia usaha, pasar uang dan pasar barang, itu harus tetap terjaga sedemikian sehingga kita bisa menjaga keseimbangan itu yang ujungnya adalah, terutama kalau menurut saya sekarang di kala yang relatif krisis besar sekarang ini, yaitu daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat, termasuk pelaku UMKM-nya yang relatif menengah ke bawah tidak terjaga, Baik. maka sumber dari pertumbuhan masyarakat yang konsumsi itu akan makin jeblok.